Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi bersama saya di channel 5 Waktu, waktunya viral. Tetap persoalan ijazah Bapak Jokowi yang tidak pernah selesai. Roy Suryo CS ini semakin berani dan semakin melebar kemana-mana. Belum selesai ijazah, pindah ke skripsi Bapak Jokowi. Belum selesai skripsi dan ijazah, pindah lagi mencari kesalahan-kesalahan pada saat waktu tempat KKN-nya Bapak Jokowi yang dilakukan oleh Bang Rismon ini. Tetapi Bang Satrio mengatakan begini pada saat acara di TV One, ya seharusnya ini tidak hanya Bapak Jokowi yang dikejar, UGM juga dikejar. Ditanya betul apakah benar ijazah Bapak Jokowi ini asli. Nah, misal nanti di persidangan, ya kan di pengadilan menyatakan ijazah Bapak Jokowi tidak asli, maka yang berbahaya dan sangat bertanggung jawab itu adalah UGM. Tetapi kan anehnya Roy Suryo CS, ya Rismon dan Dr. Tifan lain-lain ini mengejar sampai ke akar-akarnya ini kepada Bapak Jokowi. Kenapa tidak kepada UGM? Aneh kan? Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nggak, kalau menurut saya sih begini, yang paling berbahaya posisinya itu UGM. Kalau sampai kemudian nanti pengadilan memutuskan, ini kalau analogi KPU sama MK juga tadi nggak pas sebetulnya. Cuma karena saya nggak paham proses peradilan, saya ikutin aja itu. Karena KPU kan penyelenggara sekaligus juga wasit, gitu kan. Nah, si UGM ini kalau kemudian memang terbukti tidak asli, ini panjang urusannya UGM ya, bisa dibubarin juga kali. Kredibilitasnya Nah, ditanyakan. kredibilitas, gitu. terus nanti kan larinya kemana-mana tuh, ke KPU dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ujungnya itu sebetulnya yang ingin saya tanya juga sebetulnya ke teman-teman Mas Ahmad, ini ujungnya mau membuktikan bahwa Jokowi nggak punya ijazah asli, atau ingin membuktikan bahwa UGM mengeluarkan ijazah yang nggak asli gitu. Terus kemudian impact ke Indonesianya ini gimana sih? Ujungnya nih Terutama gimana? arah politik ke depan. Iya, makanya kalau arah politik kan kalau misalnya ini ternyata sesuai dengan yang diharapkan oleh Mas Ahmad nih, terbukti tidak asli dan lain-lain, ya pasti akan ada imbas politiknya gitu ya ke lingkaran-lingkaran Jokowi juga gitu. Tapi ini kan balik lagi ke masalah trust level ya. Saya kenapa kemudian ini jadi membuncah, karena ada kepercayaan yang makin menipis, entah itu kepada Pak Jokowi, entah itu kepada UGM. Ada beberapa pihak yang mengatakan secara pragmatis tunjukin aja ijazahnya dan itu benar, selesai gitu masalahnya. Tapi apakah itu oke secara hukum? Saya nggak paham. Yang saya lihat kasus ini sudah terlalu lama, yang ujungnya menurut saya nggak oke juga buat Indonesia. Dan yang paling, dan saya yakin Pak Jokowi paham bahwa bebannya sekarang bukan ada di dia, tapi di UGM. UGM mungkin sekarang juga nggak bisa tidur tenang. Deg-degan setiap kali Mas Ahmad melakukan umpan lambung kan, ini ke arah mana nih? Ke arah mana tujuannya? Karena itu tadi saya katakan, UGM sebagai sebuah universitas, dia harus mempertahankan bahwa itu asli. Nah, repotnya lagi nanti bila ada orang di internal UGM yang juga mulai nggak percaya sama UGM, yang sekarang aktif ya, itu nggak percaya. Nah itu repot tuh UGM-nya. Kalau saya lihatnya, selama UGM bilang asli, saya percaya itu asli. Yang kalau nanti tiba-tiba UGM bilang palsu, ya udah palsu lah dia. Nah tapi arahnya kepada Pak Jokowi ini, menurut saya lebih dari sekedar ijazah. Ini tentang pertanyaan trust level, ke politik dan lain-lain. Kalau kriminalisasi, bapak-bapak berdua inilah loh yang lebih paham istilah kriminalisasi. Tapi diuntungkan dong Jokowi. Nggak mungkin orang dapat ijazah kalau dia tidak punya skripsi yang benar gitu loh. Ini telur sama ayam, nggak mungkin ada ayam menetas baik kalau telurnya retak apalagi pecah berantakan begitu. Baik, ya, saya lurusin. Jadi apa yang tadi dibicarakan oleh Bang Ahmad adalah proses penyidikan. Ada peristiwa pidana, pembunuhan, ditampilkan alat, ada kejadiannya. Ini pemalsuannya nggak bisa dibuktiin. Orang yang ngadu nggak datang bercanda. Udah datang ya, saya klarifikasi lagi, udah datang. Gitu loh. Karena pengadunya itu TPUA, TPU itu lembaga. Sudah datang Bang. Sudah datang, ada 2 yang datang. Saya bisa bicara dulu nggak? Gitu kan? Saya klarifikasi Nggak begitu. bisa, karena Barreskrim Polri sudah menyampaikan secara terbuka. Terima kasih sudah sampaikan. Barreskrim menyajikan, udah disajikan. Tadi kan disampaikan. Ya, tapi harapannya mungkin Fotokopi doang. tidak di layar. Layar doang. Tunjukin. Ya. Kita mau cari ijazah atau nyari Pak Jokowi.
Kan udah kelihatan shiftingnya. Pak Jokowi sasaran antara. Nah kalau ini liar ini, saya nggak setuju. Jangan liar. Liar. Saya boleh berpendapat. Bang Ahmad Tapi sudah keluar. Bang Ahmad menyampaikan semua urutan penyidikan. Liar itu. Ketika tahap penyidikan sudah masuk, maka ada peristiwa pidana. Oke, saya lihat. Sabar dulu. Sabar dulu dong. Jadi biar kita tegas-tegas nih, kita harus edukasi. Karena ditonton jutaan orang. Karena kalau kita bicara terus, gini, dia kasih contoh. Saya kasih contoh. Ada uang palsu. Pak Firman pegang uang palsu. Tapi dia nggak tahu uangnya yang mana. Oke, ini kalau ditanya masing-masing pasti akan membela diri Makanya masing-masing. pengadilan. Memberikan statement untuk membela pihaknya masing-masing. Bukan. Saya kasih kesempatan Satu mungkin. lagi, saya pengen tanya, pasal yang dia sampaikan, Pak Ahmad sampaikan, buka aja. Itu penyidikan. Oke. Lebih gila lagi kan katanya nih kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa manipulasi. Dulu Bung Karno juga salah mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Kalau keputusan presiden tuh hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Kontra dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal, nggak bisa. Bisa dituntut kita secara internasional. Ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Saiki apa-apa dicurigai, kaya Pak Jokowi lho dicurigai ijazah palsu iki lho ya ora. Umpama ijazah Pak Jokowi kuwi palsu, kudune wis ora slamet sejak wali kota Solo. Nyatane sampai gubernur, nyatane sampai presiden. Kowe daripada mikir ijazah Pak Jokowi, mbok mikir uripmu dhewe. Repot men. Baik teman-teman, kalau kita melihat beberapa video yang dari awal kita saksikan bersama-sama, memang betul. Kalau memang mau mencari kebenaran, ya harus kampus yang mengeluarkan ijazah itu yang harus dipastikan betul. Apakah UGM itu benar-benar mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi dan menyatakan betul bahwa Bapak Jokowi itu kuliah di UGM. Tetapi kan padahal UGM tersebut itu sudah menyatakan, mengklarifikasi, menyampaikan bahwa benar Bapak Jokowi itu mahasiswa di UGM dan mengeluarkan ijazah itu. Anehnya kita kan, Roy Suryo CS ini kan aneh sekali ya. Seakan-akan tidak pernah puas mencari kebenaran menurut mereka. Padahal instansi yang berwenang di negara kita itu sudah menyampaikan, mulai dari UGM sendiri yang mengeluarkan ijazah, kemudian Baris Krim Polri kan. Ini sudah menyatakan semuanya dan kita berpikirnya sampai negatif ya kan kepada Bapak Roy Suryo CS ini. Mereka itu tidak pernah selesai dan tidak pernah berhenti. Sebetulnya kan banyak kasus lain ya, banyak hal-hal lain yang bisa diteliti oleh mereka. Kasus-kasus lain, kasus-kasus besar yang merugikan bangsa ini, lebih baik itu aja yang dikejar. Kalau memang mereka tidak senang kepada pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu, seharusnya carilah kasus-kasus besar yang memang merugikan rakyat. Tapi kan di balik ini semua jangan-jangan Roy Suryo CS, Rismon, Dr. Tifa ini kan ada udang di balik di balik batu gitu loh. Ada proyek besar memang ingin menjatuhkan Bapak Jokowi dan juga anak-anaknya mungkin ya. Sekarang kan juga sangat getol sekali menyerang Gibran gitu loh. Berarti bukan persoalan untuk mencari kebenaran dan juga membela bangsa ini untuk lebih baik. Berarti memang ada dendam secara pribadi gitu loh. Aduh, ini patut segera diselesaikan kasus ini biar tidak melebar kemana-mana gitu loh, sehingga kan menutup kasus-kasus yang perlu masyarakat tahu. Korupsi triliunan, kemudian terbaru ini ada lagi korupsi masalah Chromebook di dunia pendidikan 9,8 triliun kalau nggak salah. Hal-hal semacam itu yang seharusnya dikritisi dan diangkat ke publik gitu loh. Aduh, Roy Suryo CS ini memang aneh ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.